Shalom adik-adik dan kakak-kakak semua, selamat hari Minggu. Nah adik-adik sekarang kita mau mulai ibadahnya, jangan lupa ya dipersiapkan dulu Alkitab. Nah adik-adik boleh mengambil saat teduhnya masing-masing. Adik-adik untuk memulai ibadah ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 1, bait yang pertama, Haleluya, Pujilah. Adik-adik, untuk memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul dalam Zoom ini ya Tuhan, kami mau ibadah, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah apa yang akan kami dapatkan pada ibadah ini menjadi berkat untuk kami dan untuk orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau baca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 26, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kakak mau minta tolong satu adik klien buat baca bareng kakak. Kakak mau minta tolong. Brian bisa? Bisa, Kak. Bisa, dari Mazmur 26 ayat 1 sampai 7. Tunggu, Kak. Iya. Ayat 1 sampai 7 kan? Iya. Nanti kakak baca ayatnya yang menjorok keluar, Brian baca ayat yang menjorok ke dalam. Mazmur berapa? Sudah, Brian? Bisa kakak mulai?
Ya. Mazmur 26 ayat 1 sampai 7 ya. Kakak mulai dulu. Mazmur 26 ayat 1 sampai 7. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya. Dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Lidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyari. Dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ya, terima kasih Brian. Adik-adik, sekarang mari kita bernyanyi dari NKB 167, baitnya yang pertama dan ketiga, Tuhan Yesus Sahabatku. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Kak Febri. Silakan Kak Febri. Terima kasih Kak Aileta. Adik-adik, sebelum kita mau berdoa, kita mau siapkan dulu bacaan Alkitabnya. Terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-5. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-22, ayat 1 sampai dengan 5. Sudah ketemu semua adik-adik? Kalau sudah, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk minggu pagi yang indah ini. Engkau boleh kembali mengumpulkan kami dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati kami. Sebentar kami akan membaca, merenungkan, men-sharingkan tentang firman Tuhan. Biarkanlah kuasa-Mu saja yang bekerja atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada adik-adik dan kakak-kakak ya Tuhan. Biar apa yang boleh hamba-Mu sampaikan hanya berasal daripada Engkau. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Curahkan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu dan melaksanakan dalam kehidupan kami. Ampunkan setiap salah dan dosa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sudah ketemu ya tadi ya
Kisah Para Rasul pasal ke-22 ayat 1 sampai dengan 5. Kakak mau minta tolong untuk yang kakak-kakaknya baca ayat yang ganjil, adik-adiknya baca ayat yang genap. Jelas ya adik-adik? Dimulai dari kakak-kakaknya dulu, kita baca mulai dari judulnya ya. 1, 2, 3. Paulus berbicara pada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, di tengah mereka ia berkata, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu itu. dan aku telah sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. tentang hal itu baik Baik imam imam besar besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya membaca, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang pembelaan Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, apa sih yang melatar belakangi Rasul Paulus harus melakukan pembelaan diri pada saat itu? Kalau kita baca di pasal yang sebelumnya, di pasal 21 ya adik-adik, di situ diceritakan bahwa Paulus ditangkap ketika ia memberitakan tentang Injil, memberitakan tentang kabar Tuhan Yesus kepada orang-orang di situ ketika di Bait Allah. Jadi ketika dia memberitakan tentang firman Tuhan, tentang Yesus Kristus, dia ditangkap adik-adik. Banyak orang-orang Yahudi yang tidak suka akan pengajarannya. Karena pengajaran Rasul Paulus saat itu dianggap sesat, bertentangan dengan hukum Taurat yang mereka percaya saat itu. Nah, karena dianggap sesat, makanya dia ditangkap, dipukuli itu ya di depan Bait Allah. Kemudian pada saat itu suasananya rusuh ya adik-adik di depan Bait Allah. Rasul Paulus dipukuli, kemudian tersebarlah kabar itu ke tentara-tentara, ke prajurit-prajurit, perwira-perwira yang ada di situ. Kemudian prajurit dan perwiranya datang, dan orang-orang banyak itu berhenti untuk memukuli Rasul Paulus. Kemudian ketika akan dibawa ke markas, Rasul Paulus meminta izin kepada perwira-perwira itu untuk melakukan pembelaan diri. Saya ingin menjelaskan dulu kepada orang-orang yang di sini. Nah, sampailah di pasal yang ke-22 ini adik-adik. Yang tadi kita baca, Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Nah, adik-adik, kenapa sih Rasul Paulus dibenci oleh orang-orang Yahudi pada saat itu? Kenapa dia sampai mau ditangkap? Kenapa dia sampai mau dibunuh? Bahkan mau sampai dibunuh ya, diteriak-teriakin untuk dibunuh. Kalau kita baca di pasal sebelumnya. Karena dia memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu bertentangan dengan hukum Taurat yang mereka percaya, orang-orang Yahudi percaya. Nah, ketika Rasul Paulus memberitakan itu, dianggap sesat gitu kan, makanya dia dipukulin, makanya dia dicaci maki gitu. Banyak orang-orang yang tidak suka. Di pasal 22 ini Rasul Paulus meminta waktu untuk melakukan pembelaan diri kepada orang-orang Yahudi yang ada di situ. Kalau misalnya
Kita baca di pasal yang di ayat yang kedua ya. Di ayat 1 dan kedua. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Dan ketika Rasul Paulus melakukan pembelaan diri, ia menggunakan bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi di situ ya. Sehingga orang-orang Yahudi yang mendengarkan merasa agak tenang nih, Rasul Paulus berbicara dengan bahasanya mereka gitu. Apa yang Rasul Paulus ungkapkan di pembelaan diri itu adalah kesaksiannya dia, pengalaman pribadinya dia ketika dia berjumpa secara langsung dengan Tuhan Yesus. Kita tahu sebelumnya bahwa Rasul Paulus ketika dia Saulus ya, adik-adik tahu ceritanya ya, dia itu juga jahat sebelumnya, menangkap orang-orang percaya, baik itu perempuan, laki-laki, menangkap, membunuh orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, dia tangkepin tuh. Nah, ketika dalam suatu perjalanan, ketika dia punya misi untuk perjalanan ke Damsyik, kita baca di ayat yang ke-5 ya, adik-adik. Di situ dia udah membawa surat nih untuk menangkap orang-orang di Damsyik, orang-orang percaya gitu. Dalam perjalanan menuju ke Damsyik belum juga sampai tuh ya adik-adik ya. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Padahal kan misinya itu sebelumnya adalah membunuh orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Tapi sebelum dia nyampe ke Damsyik tuh adik-adik, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi ya kalau adik-adik tahu ceritanya, dalam perjalanan itu dia melihat suatu cahaya yang sangat terang dan menjadi buta. Selama berapa hari ada yang tahu? Benaya? Ya, Kak. Selama berapa hari Rasul Paulus mengalami kebutaan? Tahu nggak? Enggak, Kak. Ada yang tahu? Brian mungkin tahu? 3 hari. 3 hari, benar. 3 hari adik-adik ya. Jadi Rasul Paulus tuh ketika sebelum nyampe Damsyik tuh dia mengalami kebutaan adik-adik. Mengalami kebutaan. Pada saat di jalan itu dia mendengar suatu suara yang hanya didengar oleh dia. Teman-temannya itu, yang teman-temannya kan banyak tuh juga ya, yang saat itu ikut untuk membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Hanya dia yang cuma bisa dengar bahwa Saulus, mengapa engkau menganiaya aku gitu. Terus Rasul Paulus jawab, siapa engkau Tuhan? Terus Tuhan Yesus jawab, ya akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Itu perjumpaan pribadi Rasul Paulus dengan Tuhan Yesus. Nah, di titik itulah Rasul Paulus bertobat dan sadar bahwa selama ini yang dia lakukan itu salah. Dia membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Itu salah adik-adik. Bahwa kabar yang sebelumnya rasul-rasul Tuhan Yesus ajarkan dan dia juga sempat dengar gitu kan, itu tuh ternyata benar bahwa Tuhan Yesus itu ada, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga untuk istilahnya menebus kesalahannya dia yang waktu itu gitu kan dia sudah bertobat, dipanggil oleh Tuhan. Dia juga ingin memberitakan Injil Tuhan kepada orang banyak adik-adik. Bukan cuma dia simpan sendiri aja kebenaran itu, bukan cuma dia, oh gue udah tahu nih Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia juga mau bagikan buat orang-orang banyak. Salah satu momennya adalah ketika di Bait Allah ini adik-adik, di pasal 21 dan 22 yang kita mau coba baca hari ini adik-adik. Di momen itulah Paulus sedang memberitakan Injil Tuhan dan dia ditangkap gitu. Adik-adik, kalau misalnya kita boleh pikir-pikir, kenapa sih Rasul Paulus sampai mau segitunya adik-adik ya? Mau sampai dipukulin, mau sampai dicaci maki, mau dibunuh gitu. Tapi dia tetap teguh untuk memberitakan Injil. Ada yang tahu nggak kenapa? Kakak mau tanya, Luke? Ya, Kak. Iya, kenapa sih Rasul Paulus udah tahu nih dia mau dipukulin, dicaci maki, tapi dia tetap mengabarkan Injil Tuhan? Menurut lu kenapa?
Atau adik-adik yang lain ada yang bisa jawab? Iya, saya. Iya, Kak. Tahu nggak kira-kira kenapa Rasul Paulus mau tetap mengabarkan Injil Tuhan walaupun dia dicaci maki atau dipukulin? Oh, kurang tahu. Kurang tahu. Ada yang tahu? Ya adik-adik. Jadi kenapa Rasul Paulus sebegitunya? Dia juga ingin orang-orang lain selamat gitu ya. Karena kita tahu siapa yang percaya pada Tuhan Yesus itu akan diselamatkan dan tidak binasa ya. Dia ingin juga banyak orang diselamatkan. Banyak orang percaya sama Tuhan Yesus dan selamat gitu. Bukan hanya dirinya saja gitu. Dan dia juga sangat mengasihi Tuhan ya adik-adik. Kalau adik-adik baca di Filipi 1 ayat 21, ada yang bisa bantu baca buat kita semua? Filipi 1 ayat 21. Ada yang sudah ketemu dan bisa bantu baca buat kita semua? Filipi 1 ayat 21. Boleh siapa aja yang sudah ketemu? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan gitu ya. Ini Rasul Paulus sendiri yang nulis adik-adik ayat ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dia tahu bahwa hidupnya itu untuk Kristus. Dia tahu bahwa Kristus adalah kebenaran, juru selamat, penebus dosa, dan dia mau melakukan itu semua gitu. Dia mau untuk mengabarkan Injil Kristus untuk banyak orang gitu. Karena hidupnya dia itu untuk Kristus gitu. Karena dia tahu bahwa Kristus saja sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia mau menderita buat kita semua, buat Rasul Paulus, buat kita semua orang percaya. Tuhan Yesus mau menderita, Tuhan Yesus mau mati, Tuhan Yesus mau mau disalibkan, kemudian bangkit gitu ya, untuk menang, untuk menebus siapa? Untuk menebus dosa kita semua manusia itu. Tuhan Yesus sebelum mati juga dia memberitakan tentang kebenaran kan, bahwa akulah Tuhan dan juru selamat gitu buat banyak orang. Tapi dia pun dianggap sesat ya saat itu adik-adik, makanya dia ditangkap gitu kan. Dan Rasul Paulus tahu bahwa itu kebenarannya, dia membagikan itu buat banyak orang karena dia sudah mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu. Karena dia tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi dia tahu bahwa Tuhan juga mau sebegitunya untuk dia, mau rela mati untuk dia, mau rela disalib, dicaci maki, dipukulin, dicambuk, segala macam. Untuk siapa sih? Untuk kita semua, untuk Rasul Paulus, untuk adik-adik, untuk orang-orang percaya, untuk semua orang percaya sama yang percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja mau rela mati gitu kan. Makanya sebegitunya Rasul Paulus juga melakukan itu untuk Tuhan gitu. Dari sini ada yang mau bertanya? Cukup jelas atau kecepatan? Nggak ada ya? Kakak lanjut. Itu yang Rasul Paulus pegang gitu, bahwa Kristus mengasihi dia dengan sangat gitu ya, dan dia juga mau mengasihi Tuhan Yesus dengan sangat gitu kan, dan dia juga mau banyak orang diselamatkan melalui berita kebenaran gitu kan, melalui kebenaran firman gitu. Makanya dia pergi ke banyak kota ya adik-adik ya. Kalau kita misalnya lihat di Perjanjian Baru, banyak banget kota-kota yang didatangin sama Rasul Paulus, di mana dia gencar banget untuk menyebarkan kabar Injil ini ya adik-adik. Nah, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini? Yang pertama, kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita ya adik-adik. Itu Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan menganggap kita sangat berharga ya adik-adik ya. Makanya dia mau rela mati buat kita. Dia mau rela disalibkan, dia mau rela dicaci maki untuk siapa sih? Untuk kita semua ya adik-adik.
Dan itu kenapa Tuhan mau melakukan itu? Karena kita berharga di mata Tuhan. Jadi kalau misalnya ada adik-adik di sekolah atau di lingkungan yang tidak menganggap adik-adik berharga, tidak menganggap adik-adik indah, atau tidak menganggap adik-adik baik, atau tidak menganggap adik-adik suatu hal yang berharga gitu ya, adik-adik jangan takut. Tuhan sudah menganggap Kalau belajar banyak dari Paulus, kita belajar banyak dari Paulus, di mana Paulus itu nggak cuma bicara soal aku hidup ini untuk Kristus, aku sedang meninggalkan yang lain, aku sedang meninggalkan yang lama, itu kerugian buatku. Jangan apa yang kita pelajari sekarang ini tuh yang kita pelajari, saya mau pelajari Rasul Paulus, saya mau pelajari sistemati untuk anak-anakku, aku mau mati untuk Kristus, aku mau mati untuk sahabatku. Sedangkan kita memulai sama teman-teman yang beda agama untuk berdoa makan aja mau. Sedangkan kita untuk ngomong aja untuk habis dapat pujian kita ngomong puji Tuhan aja mau. Atau bahkan kita mau kesehatan aja mau. Nah, ini Kak Febri sudah mau. Thank you, Kak Steph. Maaf ya adik-adik, kakak-kakak sempat down sinyalnya. Halo? Ya, thank you, Kak Steph. Iya, adik-adik. Tadi sampai mana ya? Ya, yang bisa kita dapat dari pelajaran ini, dari pembacaan firman Tuhan kali ini, yaitu ya tadi kita tahu banget bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita gitu ya. Dan menganggap kita berharga gitu, makanya dia mau rela mati buat kita gitu. Seberharga itu kita di mata Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman orang-orang yang menganggap kita kecil, rendah gitu, jangan dihiraukan lah ya, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan dan Tuhan menganggap kita berharga itu udah lebih dari cukup dari apapun yang ada di dunia ini, adik-adik. Yang kedua, tetap mengikut Kristus seperti Rasul Paulus ya. Apapun yang terjadi, tetap ikut Tuhan. Jangan tinggalin Tuhan Yesus, tetap berpegang percaya pada iman percaya adik-adik. Terus ikut Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Yang ketiga, jangan takut untuk bersaksi, jangan takut untuk mengaku bahwa kita adalah Kristen, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Jangan takut kalau misalnya ada yang nanya tentang agama apapun, agama kita apa, jangan takut untuk menyebut agama kita Kristen, kita percaya Kristus, dimanapun ya adik-adik tetap mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan. Dan yang keempat, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di sekolah, lewat tingkah laku dan perbuatan yang mencerminkan sikap Kristus. Itu paling adik-adik yang bisa kakak bagikan. Sebelumnya maaf tadi sempat down sinyalnya. Kalau nggak ada yang bertanya, mari kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan, kami baca hari ini, yang boleh kami sharingkan ya Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan buat kami di dalam kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan, untuk kami tetap teguh menjaga iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan.
Biarkan Roh Kudus yang lebih menerangkan lebih jauh lagi ya Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Febri untuk pelayanan firman-Nya. Thank you. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari PKJ 264, bait yang pertama dan kedua, apalah arti ibadahmu. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Ada yang mau menemani Kak Febri berdoa? Ayo. Kalau gitu kakak tunjuk aja ya. Kakak mau minta tolong. Gracia bisa. Gracia. Kalau gitu, Riana bisa berdoa bareng Kak Febri. Bisa, Kak. Oke, Riana, sama satu lagi. Satu lagi, Putri. Putri bisa? Iya, Kak, maaf, putus-putus. Oh iya. Putri bisa ya? Kenapa, Kak? Doa syafaat bareng Kak Febri. Oh iya, bisa. Oh iya.
Pokok doanya seperti biasa ya untuk sekolah, bangsa dan negara, orang tua, teman-teman, PT, gereja. Nanti dibagi aja ya, Riana sama Putri, dan nanti ditutup sama Kak Febri. Boleh. Ya. Siapa dulu, Kak? Riana dulu aja, Riana, Putri, lalu Kak Febri. Sip. Ya. Silahkan Riana. Semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak kami yang baik. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Sebentar ya Tuhan. Sebentar kami akan berdoa untuk teman-teman kami. Biar kiranya Bapak, Tuhanlah yang melindungi teman-teman kami selalu dimanapun mereka berada. Biar kiranya Tuhan juga lah yang memberkati sekolah kami. Biar kiranya kami dapat belajar dengan baik dan juga mendapatkan nilai-nilai yang baik ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami. Terima kasih Bapak untuk orang tua yang boleh Tuhan sediakan bagi kami. Biar kiranya Tuhan yang memberikan mereka selalu kesehatan, juga Tuhan yang memberkati mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Kami juga ingin berdoa untuk PT ya Tuhan, biar kiranya Tuhan yang memberkati PT agar dapat berjalan terus ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga yang memberkati para kakak lain kami, agar kiranya mereka dapat terus melayani dengan baik ya Bapak. Biar kiranya Tuhan juga yang menyertai mereka dalam setiap kerjaan dan pendidikan yang mereka kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati gereja kami agar bisa memberikan firman-firman kepada jemaatnya. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah-pemerintahnya agar bisa memimpin negara ini dengan baik. Dan juga segera sembuhkan bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini, dari wabah-wabah, agar bisa berjalan seperti semula. Terima kasih. Tuhan Yesus, di dalam doa syafaat ini, kami juga rindu untuk mendoakan persekutuan Truna ya Tuhan Yesus, berkati setiap program yang akan dicapainya Tuhan Yesus, kiranya program-program ini berkenan di mata Tuhan dan boleh menjadi berkat untuk kami semua ya Tuhan Yesus. Kami juga rindu mendoakan adik-adik kami ya Tuhan di masa remaja mereka. Tuhan jauhkan dari segala yang jahat, Tuhan jauhkan dari segala yang tidak benar. Tuhan Yesus mau pelihara mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam mereka berteman ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau pimpin ya Tuhan, untuk mereka boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada, untuk boleh memberkatakan firman Tuhan di dalam setiap hal yang boleh mereka lakukan ya Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih, Putri Riana. Ya, terima kasih Putri dan Riana. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang bisa memberikan persembahan lewat QR Code, bisa langsung scan aja QR Code yang ada di layar ya.
Untuk adik-adik yang belum bisa memberikan lewat QR Code, persembahannya boleh nanti disatuin aja sama orang tua. Jangan lupa menambahkan kode 22 ya di nominal yang akan adik-adik kasih. Nah, adik-adik, selagi mempersiapkan persembahan, mari kita bernyanyi dari NKB 199, baitnya yang pertama dan kedua, Sudahkah yang terbaik kuberikan? Adik-adik, kita mau mendoakan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, ya Tuhan, kami telah menyisihkan sedikit dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, tolong berkati, biarlah apa yang telah kami berikan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati juga kami yang telah memberikan sedikit ya Tuhan, agar kami bisa terus menyisihkan sedikit untuk nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan dengerin Warta PT yang akan disampaikan oleh Kak Stef. Oke, terima kasih Kak Leta. Terima kasih Kak Catherine untuk pelayanannya. Terima kasih Kak Febri untuk pelayanannya. Kak Stef di sini ngelihat ada kakak-kakak dari katekisasi ya. Ada Marco dan kawan-kawan, ada Selinnya, ada Putri. Oke, terima kasih adik-adik untuk kehadirannya. Saya mau tanya deh ke teman-teman katekisasi, emang sekarang diwajibkan ke Pelkat PT atau ada pembicaraan kayak gimana? Soalnya baru sekarang nih ketemu lagi sama teman-teman katekisasi. Boleh ada yang bisa jawab? Peter mungkin? Iya Kak, disuruh sama Pendeta Edi. Untuk ikut Pelkat PT? Iya. Nyatet khotbah juga? Atau nanti suruh ke gereja lagi untuk ibadah umum? Enggak juga sih. Jadi cuman ngikutin ibadah doang. Oh gitu. Oke. Iya. Soalnya kan nanti ini kita upload ke YouTube ya, mungkin jadi bahan absen juga ya buat para pengajar. Oke, terima kasih Peter, terima kasih untuk teman-teman katekisasi yang mau hadir.
Terima kasih untuk adik-adik juga yang sudah mengikuti ibadah Zoom kita, walaupun gereja kelihatannya udah mulai full lagi, cuman tetap seperti minggu lalu kita belum ada info untuk bisa join bersama teman-teman bareng nih semuanya nih untuk di gereja onsite. Kita minggu depan masih online, Zakat PA dan Zakat GT masih untuk online dulu. Adik-adik yang belum vaksin, segera vaksin supaya kita mengikuti anjuran pemerintah, supaya semuanya juga bisa cepat selesai ya, kita juga bisa onsite. Yang udah mulai sekolah onsite, tetap dijaga kondisinya, tetap dijaga kesehatannya, jangan sampai karena udah sekolah onsite, udah bisa datang ke sekolah, malah berkerumun sama teman-temannya, tetap jaga kesehatan ya, soalnya pulang ketemu sama orang tua, jangan sampai kita membawa virus. Oke adik-adik, terima kasih, salam buat keluarga, tetap sehat, jaga kesehatannya, tetap minggu depan kita ketemu lagi dalam ibadah Zoom online, nanti akan disampaikan H-1 atau pagi-paginya untuk link ibadah Zoom. Terima kasih adik-adik, untuk amanat pengutusan saya serahkan kembali ke Kak Febri. Ya, adik-adik dan kakak-kakak, kita akan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah terang dan garam dunia, jadilah berkat dimanapun kita berada, jadilah pembawa damai dimanapun kita ditempatkan. Kita masuk dalam nyanyian pengutusan yang terambil dari Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang kami boleh rasakan sepanjang minggu ini. Di dalam ibadah ini pun ya Tuhan, kami merasakan sukacita, damai-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ya Tuhan, kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tuntun kami di dalam setiap langkah kami, di dalam setiap perjalanan hidup kami, di dalam setiap aktivitas kami, dimanapun kami berada. Adik-adik dan kakak-kakak, terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, silakan saat teduh pribadi. Adik-adik, terima kasih untuk kehadirannya. Ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam ya buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.